Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gen Reza di episode Tokusatsu. Jadi dari kemarin ini udah banyak banget yang mention ya teman-teman. Bang, Ultraman Taiga tayang di Indonesia di stasiun TV RTV. Ya pastinya Anda udah tahu untuk info tersebut, karena beberapa minggu sebelumnya ini RTV sudah membawa hype-nya, yaitu dengan memposting di media sosialnya itu kalau Ultraman Taiga ini bakalan tayang di RTV teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk RTV yang selalu membawa hype Tokusatsu ke Indonesia ini dan tidak pernah terlambat untuk melakukan penayangannya ya. Dan tayangnya kapan? Hari ini. Jadi ini Ana uploadnya hari Senin sorenya, jadi malamnya kalian bisa langsung nonton Ultraman Taiga teman-teman ya. Waduh, mantep banget ya. Jadi ini adalah serial Ultraman ke 31 ya kalau dari semua timeline Ultraman, dan juga ini adalah Ultraman pertama di era Reiwa, si Ultraman Taiga ini. Dan juga ini adalah seri Ultraman ke-6 yang tayang di RTV ya. Karena sebelumnya RTV itu tidak pertama kalinya aja ini menayangkan ini, tapi sudah banyak sekali kalian tahu track recordnya. Ada Ultraman Orb, ada Ultraman Jit, ada Ultraman Rubu, ada Ultraman Ginga, banyak banget ya teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak buat RTV ya. Jadi di tengah pandemi ini tetap memberikan kami para Toku fans dan juga para adik-adik ini hiburan yang berkualitas seperti Ultraman Taiga ini teman-teman. Jadi di sini di episode Tokusatsu ini Ana mau bahas sedikit apa ya, mungkin sedikit hipnosis, perkenalan dan segala macam sebelum kalian menonton Ultraman Taiga nanti malam teman-teman ya. Jadi ini sedikit kita refresh memori lagi. Kalau yang udah tahu ya udah nggak apa-apa ya. Ana cuma mau cerita lagi. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian menonton Ultraman Taiga, teman-teman ya. Jadi, Ultraman Taiga itu adalah anaknya Ultraman Taro. Ultraman Taro itu siapa? Ultraman Taro itu Ultraman yang sudah sepuh, ya. Ultraman zaman jadul, teman-teman ya. Dan dia itu mempunyai anak bernama Ultraman Taiga, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan sementara itu, si Ultraman Taiga ini bisa dibilang sih masih hijau, bisa dibilang masih awam ya. Maka dari itu bapaknya si Ultraman Taro ini belum mengakui sepenuhnya si kemampuan dari si Ultraman Taiga ini teman-teman ya. Jadi si Ultraman Taiga ini udah ngebet banget nih, waduh gue pengen tarung, gue pengen banyak gelut. Tapi di sini si Ultraman Taronya bapaknya ini belum mengakui bener, kamu masih butuh banyak latihan. Istilahnya sih seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi Ultraman Taiga adalah anaknya Ultraman Taro teman-teman ya, dan berasal dari planet yang sama yaitu Nebula M78 ya. Dan juga si Ultraman Taiga ini mempunyai dua rekan ya, yaitu Ultraman Titus dan juga Ultraman Fuma ya. Ultraman Titus itu berasal dari planet U40 ya. Ultraman yang sama dari asalnya Ultraman Jonius ya. Yang paling ikonik dan paling ketara banget itu cirinya itu yaitu si color timernya dan logo bintangnya itu. Dan sementara itu rekannya ketiga adalah Ultraman Fuma yang berasal dari planet O50. Ini planet yang sama asalnya si Ultraman Orb dan Ultraman Rubu teman-teman ya. Jadi mereka itu bisa dibilang ras yang sama ya di sini. Nah seperti itu. Dan itu dia untuk Ultraman-Ultramannya di sini, dan juga kita bakal lanjut ke karakter-karakter ya di sini ya. Jadi untuk main protagonisnya atau main karakter utamanya di sini ada Kudo Hiroyuki namanya ya. Dia adalah penduduk bumi. Jadi diceritakan di sini si Kudo Hiroyuki ini dari kecil ini dia pernah diserang sama alien, tapi dilindungi oleh sesosok cahaya. Dan sesosok cahaya itu adalah si Ultraman Taiga. Dan sejak saat itu si Ultraman Taiga itu nemplok di badannya si Hiroyuki, tapi si Hiroyukinya ini tidak sadar dan menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala, seperti biasa lah segala macam. Sampai pada suatu momen di sini saat terjepit, dan juga si Taiga ini melihat kebaikan hatinya Hiroyuki, karena Hiroyuki ini sifatnya itu dia sangat ingin menolong orang-orang gitu. Dan juga rasa keadilannya tinggi. Pokoknya ya gitulah, perfect banget lah. Ada orang di dunia seperti itu kah? Ya, dan dia si Taiga ini melihat kebaikan hatinya si Hiroyuki ini ya. Dan juga di saat itu juga si Taiga ini memberikan kekuatannya kepada si Hiroyuki sepenuhnya, dan juga si Kudo Hiroyuki ini bisa berubah menjadi Ultraman Taiga, teman-teman ya. Seperti itu. Dan untuk berubah menjadi Ultraman Taiga, si Hiroyuki ini menggunakan sebuah device bernama ini guys, Taiga Spark ya. Ini namanya Taiga Spark teman-teman, dan ini jenisnya ini seperti jam. Jadi ditaruh di sini, jadi kita peragakan saja langsung. Dan juga bagi yang nanya ini DX-nya sudah direview apa belum? Sudah direview sejak zaman
Ultraman Taiga tayang tahun 2019 ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi Anda pasang dulu dan kita langsung peragakan berubahnya Ultraman Taiga. Nah jadi di tangan kanan seperti ini ya. Ini keren banget sih, device-nya Anda suka banget loh. Ya, jadi sekali lagi udah di review ini. Kalau kalian mau cek review lebih lengkapnya, silahkan kalian langsung cek ke video Ana yang sebelum-sebelumnya ya. Atau ketik search di YouTube Agan Reza Taiga gitu, seperti itu. Dan tidak hanya dengan device ini saja yang berupa Taiga Spark, tapi ada juga device lainnya, yaitu ini teman-teman. Taiga aksesori ya. Sesuai yang Anda bilang tadi, Ultraman utamanya itu ada 3 di serial Ultraman Taiga ini. Ada Taiga, ada Titus, dan juga ada Fuma ya. Jadi kita bakal berubahnya jadi Ultraman Taiga dulu. Jadi ini namanya Taiga aksesori. Nggak tahu kenapa namanya Taiga aksesori teman-teman ya. Kalau di dubbing ke Indo jadi apa ya. Tapi kalau Anda lihat sih ini seperti gantungan kunci sih ya. Nah kita lihat ini adalah Taiga aksesori ya. Dan kita lihat nih ada muka si Ultraman Taiga. Terus juga ada si buletannya warna biru ini ya. Jadi cara berubahnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita tarik ininya. Come on. Oke. Hikari no Yusha Taiga. Body go. Oke. Nah, yang Anda suka dari si Ultraman Taiga ini berubahnya simple banget, teman-teman ya. Cuman tarik, terus digenggam si aksesoris atau si gantungan kuncinya ini. Udah, si Hiroyuki berubah menjadi Ultraman Taiga. Dan tadi Anda sempat mengucapkan Hikari no Yusa. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah artinya Kasatria Cahaya. Mungkin kalau di dubbing nanti kayak begitu ya, nggak tahu. Anda sekali lagi ini Anda belum nonton karena baru tayangnya malam ya. Nanti coba kalian kasih perbandingan dengan video Anda ya. Kasatria Cahaya Taiga. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang sekali. Dan juga si Taiga ini punya jurusnya ya. Yang seperti kita tahu Ultraman itu kan punya jurus yang ngeluarin sinar, yang itu namanya itu Kousen ya. Jadi nama Kousennya itu ini nih, Storium Blaster ya. Storium Blaster. Oke. Jadi kenapa namanya Storium Blaster? Itu sesuai dengan turunan si bapaknya Ultraman Taro. Karena Ultraman Taro itu jurus Kousennya itu Storium Kousen ya. Menurun ke anaknya jadi Storium Blaster teman-teman. Dan juga ada aksesori-aksesori lainnya di sini seperti Ultraman Titus dan juga Ultraman Fuma yang menghasilkan suara perubahan yang berbeda-beda. Dan juga Anda bakal lebih bahas lagi soal karakteristik si Ultraman Titus dan Ultraman Fuma ini ya. Si rekannya Taiga ini teman-teman ya. Jadi mereka bertiga ini tergabung dalam sebuah grup yang bernama Tri Squad ya, Tri Squad gitu ya. Ada Taiga, ada Titus, ada Fuma. Dan juga si Taiga ini masih bagian dari New Generation Heroes ya. New Generation Heroes itu yang isinya para Ultraman yang baru-baru seperti Ginga, X, Orb, terus juga ada Jit, ada Rubu segala macam, dan sampai Taiga. Dan Taiga ini adalah member terakhirnya ya. Karena setelah itu Ultraman Z udah terpisah lagi di sini ya. Jadi karakteristik Ultraman Titus, rekan keduanya si Ultraman Taiga ini, dia itu tipenya itu bijaksana ya. Dan juga dia itu berantemnya itu lebih ke tipe kekuatan atau power. Dimana kalau kita lihat di sini fisik si Ultraman-nya sendiri ini sudah ototan gitu kan ya, kayak binaragawan ya. Jadi dia itu lebih ke tipe power atau kekuatan, tapi speednya lambat. Dan sementara itu untuk yang ketiga itu ada Ultraman Fuma. Dia itu tipenya kecepatan ya. Jadi dia lebih lebih mengandalkan kecepatan dalam gaya bertarungnya. Tapi sikapnya ini agak sembrono gitu ya, kurang bijaksana bisa dibilang ya. Jadi antara tiga Ultraman ini sikapnya ini saling mengimbangi. Nah, sementara itu si Ultraman Taiga ini tipe bertarungnya itu tipe balance lah ya, tipe yang normal ya. Jadi kenceng lumayan, kekuatannya juga lumayan. Nah, seperti itu. Dan selain itu juga, selain Taiga aksesori teman-teman, si para New Generation Heroes atau si Ultraman sebelumnya yang tayang sebelum si Taiga ini memberikan si Ultraman Taiga ini kekuatan berupa bracelet ya. Nih, kalau kalian lihat ini adalah bracelet atau gelang ya. Nih, jadi gelang. Jadi gelang ini itu mewarisi kekuatan para Ultraman sebelumnya ya, seperti Orb, Ginga segala macam. Dan yang Anda pegang ini adalah si Orb bracelet lah bisa dibilang ya. Nih, ini Orb bracelet. Dan cara penggunaannya gimana? Ini itu bukan dipakai buat si Taiga ini berubah jadi Ultraman sebelumnya ya. Tapi
si Taiga ini menggunakan bracelet ini untuk mengeluarkan jurus dari si Ultraman tersebut, bisa dibilang ya. Nah, jadi cara penggunaannya itu, ini dipakai di sini musinya, tapi ini karena versi DX, ini versi anak-anak. Jadi ini pastinya nggak cukup di tangan Ana ya, jadi Ana pasangnya gini-gini aja lah. Nah, gini aja ya teman-teman ya. Dan cara penggunaannya itu sama seperti berubah tadi, tinggal begini doang. Oke. Set. Oke. Nah, Orb-led ya namanya. Oke. Nah. Oke. Jadi si Taiga ini menggunakan kekuatan dari Ultraman Orb ya. Jadi namanya itu Supreme Blast ya. Dan juga masih banyak gelang-gelang lainnya ya. Ada Ginga X segala macam seperti yang Anda tadi bilang, dan juga ada gelang-gelang monster ya di situ. Sama juga untuk mengeluarkan jurus-jurusnya juga yang bakal dipakai sama si Ultraman Taiga. Oke, lanjut. Nah, sedikit hipnosis sekarang ya, setelah Anda peragakan tadi berubahnya Ultraman-nya, membernya segala macam semua ya. Jadi tadi main karakternya adalah Kudo Hiroyuki. Jadi Kudo Hiroyuki ini bergabung dalam organisasi bernama Aegis Squad. Jadi Aegis Squad ini yang mengurus segala sesuatu tentang monster ya. Jadi monster yang mengamuk, terus juga ada seperti monster-monster yang menyamar jadi manusia. Jadi menurut Ana, Ultraman Taiga ini serialnya ini bener-bener enak banget buat diikutin ya. Karena ada seperti rasa thriller-thrillernya gitu teman-teman ya. Ini bener-bener nice banget ya. Karena nggak cuman sekedar monster ngancurin kota gitu, terus Taiganya berubah. Nggak cuman gitu doang. Tapi ada seperti apanya ya, seperti kasus-kasusnya dulu yang harus diteliti sama si Aegis Squad ini ya. Dan tadi member pertama adalah si Kudo Hiroyuki. Jadi dia bekerja di sistem keamanannya. Bisa dibilang tukang pukulnya lah ya teman-teman ya. Dan juga kedua ada Homare di sini. Nah, si Homare ini juga sama bekerjanya di sistem keamanan atau tukang pukulnya atau tukang gelutnya sama seperti si Hiroyuki. Dan juga dia adalah seniornya si Hiroyuki. Jadi dia yang ngasih tahu kalau si Hiroyuki ini salah atau gimana gitu ya. Ya senpai-nya bisa dibilang seperti itu ya. Dan juga ketiga ada Kana Sasaki. Kana Sasaki ini adalah founder atau pendiri dari si Aegis Squad ini ya. Jadi ketua ini ya. Dan juga dia pernah berperan di Deka Ranger, serial tokusatsu Super Sentai dulu, menjadi Deka Gold. Dan selanjutnya ada Pirika Asahikawa. Nah ini aduh. Ya, jadi Pirika ini bisa dibilang dia bagian dari Aegis Squad juga, tapi dia yang mengurus seperti sistem keamanan cybernya lah. Anak IT-nya bisa dibilang ya, yang berurusan dengan segala macam komputer-komputer lah, ngelacak monsternya segala macam. Pokoknya tentang IT, tentang cyber, itu kerjaannya si Pirika. Dan Pirika ini pastinya punya misteri bisa dibilang ya. Pokoknya Anda nggak mau spoiler di sini, kalian nonton aja si Ultraman Taiganya sampai beres teman-teman ya. Aduh, ini pasti banyak, ini pasti yang nge-waifu Pirika. Nggak tega Anda ini, waifu Anda dijadiin waifu sama bocil-bocil nih, aduh. Oke, lanjut lagi. Nah, si Ultraman Taiga pastinya punya musuh bebuyutan di sini bernama Ultraman Trejeiar ya, teman-teman ya. Di sini Ultraman Trejeiar ini desainnya seperti badut, bukan badut juga sih, seperti orang yang menggunakan topeng gitu ya. Seperti apa ya? Seperti MC di sirkus-sirkus, bisa dibilang seperti itu ya, teman-teman ya. Dan di masa lalunya ini si Ultraman Trejeiar ini adalah temannya si Ultraman Taro ya, tapi dia ini terjerumus ke dalam kegelapan dan menjadi jahat dan menjadi musuh para Ultra, termasuk si Ultraman Taiga ya. Dan juga si Ultraman Trejeiar ini sifatnya ini licik tapi agak cerdas juga. Jadi ini kalau kalian nonton juga cukup bikin kesel lah si Ultraman Trejeiar ini teman-teman ya. Yap, dan itulah dia teman-teman pembahasan kecil Ana soal Ultraman Taiga sebelum kalian nonton nanti malam ya. Dan untuk Ultraman Taiga nanti tayangnya itu jam 9 malam kalau nggak salah, ini tiap hari Senin deh. Nggak tahu tiap hari Senin, nggak tahu tiap hari, dan juga setiap penayangan yang nggak tahu 1 episode, 2 episode. Yang penting kalian nikmati aja. Untuk Ultraman Taiga ini cuman berkisar 25 episode ya. Jadi bentar ya, kalau misalkan ditayangin tiap hari sih 2 mingguan juga tamat itu ya teman-teman ya. Dan juga apalagi kalau misalkan ditayanginnya setiap sekali tayang itu 2 episode ya bakal lebih cepet banget ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Ultraman Taiga ini patut banget kalian ikutin sampai tamat, karena menurut Ana sih ini sinematiknya, terus juga angle-angle kameranya, dan juga santai, juga enak banget ini untuk diikuti ya. Apalagi ada Pirika nih teman-teman. Jadi bagi kalian misalkan yang kemarin ngeluh di media sosialnya Langit RTV gitu ya, kok nggak Kamen Rider Geo, kok nggak Ultraman X, jadi please tolong hargai, karena RTV sejauh ini menurut Ana sudah sangat
bisa diapresiasi ya, menghadirkan beberapa banyak tokusatsu di tanah air kita ini ya. Jadi kita juga bisa nonton, kita juga bisa nikmati teman-teman ya. Jadi thank you banget teman-teman, kalian juga boleh tulis komentar dan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jadi ditunggu aja untuk penayangan Ultraman Taiga nanti jam 9 malam di RTV teman-teman. Dan juga pastinya Anda bakal nonton lagi walau udah sering banget, karena Anda juga pengen lihat seperti apa dubbingnya dan segala macam ya. Ya udah segitu aja teman-teman. Thank you banget teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagian ke semua teman-teman yang suka Ultraman. Oke, dan ada kata bye-bye!